Perkenalkan, nama saya Isnawati Ahmad. Saya dari kelas PI 4D. Baiklah, saya di sini akan memaparkan macam-macam data yang ada dalam statistika. Baiklah, data yang pertama yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung sebagai variabel angka atau bilangan. Variabel yang dimaksud dalam statistika adalah atribut, karakteristik, atau pengukuran yang mendeskripsikan suatu kasus atau objek penelitian. Adapun contoh dari data kuantitatif, misalnya dalam satu kelas PI 4D terdapat 35 mahasiswa. Atau contoh yang lainnya seperti seorang sarjana kesulitan buka usaha karena butuh modal 10 juta rupiah. Contoh ini juga merupakan contoh data kuantitatif karena menunjukkan suatu kualitas yang dapat diukur dengan angka, yaitu modal sebesar 10 juta rupiah. Yang berikut yaitu data kualitatif. Data kualitatif merupakan data informasi yang berbentuk kata atau kalimat verbal, bukan berupa simbol, angka, ataupun bilangan. Data kualitatif didapat melalui suatu proses menggunakan teknik analisis yang mendalam dan tidak bisa diperoleh secara langsung. Adapun contohnya seperti kemacetan di Jakarta dipengaruhi oleh buruknya pelayanan transportasi umum. Contoh ini menunjukkan kualitas suatu fenomena, yaitu kemacetan dan buruknya pelayanan transportasi publik. Karenanya kita tidak bisa mengetahui misalnya berapa kilometer panjang kemacetan yang terjadi dan sebagainya. Yang berikut yaitu data sensus. Data sensus adalah cara pengumpulan data apabila seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh tersebut merupakan hasil pengolahan sensus, disebut sebagai data yang sebenarnya. Contohnya, jumlah penduduk di Provinsi Gorontalo pada 2019 terdapat 1,18 juta jiwa yang terdiri atas 589.000 laki-laki dan 588.000 jiwa perempuan. Selanjutnya yaitu data sampling. Data sampling adalah cara pengumpulan data apabila yang diselidiki berupa sampel ataupun sampel dari suatu populasi. Data yang didapat dari hasil sampling merupakan suatu perkiraan. Contohnya, pengambilan sampel jagung di Provinsi Gorontalo untuk pengujian mutu jagung. Yang berikut adalah data nominal. Data ini berjenis nominal, membedakan data dalam kelompok yang bersifat kualitatif. Dalam ilmu statistika, data nominal merupakan data dengan level pengukuran yang paling rendah. Contohnya, sebuah gedung bioskop, para penonton diberikan nomor kursi duduk yang berbeda agar tidak terjadi perebutan kursi. Yang berikut yaitu data ordinal. Data ordinal dalam ilmu statistika, data berjenis ini mempunyai level pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal dan termasuk data kualitatif. Pada data ordinal terdapat klasifikasi data berdasarkan tingkatannya. Contoh dari data ordinal yaitu suatu peringkat ranking di suatu kelas, misalnya Putri ranking 1 dan Dina ranking 2, berarti Putri lebih pintar daripada Dina. Yang berikut adalah data interval. Data ini termasuk dalam kuantitatif. Di dalam ilmu statistika, data interval mempunyai tingkat pengukuran yang lebih tinggi daripada data nominal maupun ordinal, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui. Contohnya, dasar pemrograman memiliki 1 SKS, waktunya adalah 50 menit. Begitupun dengan teknik digital yang memiliki 2 SKS, berarti waktunya 100 menit. Dan terakhir yaitu kalkulus memiliki 3 SKS, waktunya adalah 150 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selisih data di atas adalah 50 menit. Yang berikut adalah data rasio. Data rasio termasuk dalam data kuantitatif. Di dalam ilmu statistika, data rasio merupakan tipe data dengan level pengukuran yang paling tinggi dibandingkan dengan tipe data lain, di mana jarak dua titik pada skala sudah diketahui dan mempunyai titik nol yang absolut. Contohnya, pekerjaan dan penghasilan bulanan di mana gajinya bermacam-macam. Jika dilihat dari berdasarkan skala rasio,
gaji rival lebih besar daripada gaji Agus sebagai karyawan, dan gaji Andre lebih kecil daripada gaji Agus. Demikian pemaparan macam-macam data yang ada dalam statistika. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.